Ya, bendaharanya bertindak sendiri Pak, tanpa ada musyawarah kepada kawan-kawan. Pak, dia egois Pak, egois. Perihal apa Pak kira-kira yang diambil kebijaksanaan tersendiri? Baik bangunan-bangunan yang ada di sini, begitu juga tentang honor Ustadz. Pernah Bapak pikir saya sampaikan sama dia, Pak, kita punya Ustadz 2 orang dari kecamatan lain. Kemana Pak kalau kita tambahi dulu sedikit pinomat yang 2 orang itu? Apa dia bilang Pak? Kalau mereka nggak mau udah nggak usah. Masih banyak di sini Ustadz, kata dia. Sebenarnya dana yang dikelola oleh bendahara ini berasal dari mana nih Pak? Dari impak dari jemaah Pak. Artinya memang dia mengambil sebuah kebijaksanaan tidak melibatkan para jemaah lainnya untuk berkomunikasi atau apa gimana Pak? Iya, nggak ada Pak dilibatkan siapa-siapa. Dia bertindak sendiri, membangun kolam, membuat joglo, menukar pintu, membangun pintu. Nah, itu inisiatif dia sendiri Pak, nggak ada musyawarah. Jadi atas tindakan tersebut kira-kira menurut jemaah sendiri bagaimana nih Pak? Ya jemaah keberatan lah Pak, tanpa ada musyawarah. Ini macam masjid satu orang aja, bukan masyarakat yang punya. Nih Pak. Harapan jamaah diganti Pak, supaya dirubahlah apa kepengurusannya, karena bulan 2 itu tahun semalam udah habis masa jabatannya. Jadi kalau menurut jemaah sendiri kalau memang sudah habis jabatannya layak selaku pengguna anggaran nih Pak? Nggak layak. Apakah jemaah sudah mengirimkan surat ke Kemenak Pak? Musyawarah 200 orang tempoh hari Pak untuk meminta sama Depak supaya dibentuk pengurus yang baru gitu. Ya Pak, ini kabarnya jamaah ini sudah tidak percaya lagi pada bendahara Pak. Ini apa sebenarnya yang terjadi terhadap bendahara di masjid ini? Jemaah ini sudah tidak ada lagi rasa kepercayaan itu kepada bendahara itu karena setiap perbuatannya tidak ada menyenangkan jemaah. Bahkan setiap kegiatannya tidak ada musyawarah. Bahkan sampai-sampai dibuat yang sama sekali tidak ada berbeda. Buat lagi itu sudah ada arsitek dari pembangunan Masjid Agung supaya bagaimana sirkulasi udara keluar bisa bebas sehingga suara mic pun bagus. Akibat dibuat dia plastik ditutup itu sekarang yang udara ini sehingga suara mic pun tidak jelas. Sementara dia bukan ahli tentang itu. Jadi kalau memang dia ahli, tentu itu pun juga patut dia bermusyawarah karena itu digunakan dana impak, dana umat. Istilahnya ya setiap hari Jumat seperti hari ini sholat Jumat. Di situ nanti di situlah dibuka itu impak itu ada berapa kotak impak itu. Di situlah. Dan dari impak itu juga untuk digunakan membayar uang sabun imam, termasuk juga membayar uang sabun muazin, juga pekerjanya dan sebagainya. Berapalah itu kekuatan itu. Jadi kalau dia bisa dimusyawarahkan itu tentu ada jalan-jalan yang terbaik tentunya. Tidak seperti sekarang ini. Ini sudah lama. Bahkan sekarang ini sudah habis masa berlaku SK itu. Bulan 1 kemarin habis masa SK-nya. SK ini dikeluarkan sama Kanwil tingkat 1. Ada kami dari katakan sebagai jemaah agak merasa kecewa. Dan juga ini sudah disampaikan kepada ketua, sudah berkali-kali pun mengadakan rapat sini. Sudah berkali-kali. Bahkan ada jemaah itu membuat semacam pernyataan begini. Namun tidak ada juga tanggapan atau tidak ada realisasinya sebagaimana yang diinginkan oleh jemaah. Lagi ini jaga malam, dibantahnya. Tidak boleh tidak ada perlu jaga malam. Sementara silver hilangan terus impak. Nah itu dibantah sama dia, nggak boleh. Pokoknya tidak masuk pendapat siapapun kecuali pendapat dia sendiri. Nah, bahkan inilah saya pikir kalau dia menggunakan nafsunya untuk menempatkan seseorang itu, tapi tidak menggunakan akalnya, lebih mulia lagi hewan daripada. Ini harapan jemaah sendiri apa nih Pak kira-kira yang akan disampaikan? Harapan jemaah ini segera ini dibentuk pengurus baru, ya harus bijaksana lah dari pihak Kementerian Agama, Pemkabnya Kabupaten Simalungun, masjid kapasitas kabupaten, Masjid Agung Al-Munawwaroh, bukan masjid desa. Ini SK-nya keluar dari provinsi. Nah, jadi tidak sesuai kapasitas layaknya itu Masjid Agung. Harapan jemaah kepada orang guru supaya bagaimana pertama sekali ya
harus melalui kebersamaan, musyawarah, baik dalam kegiatan apapun. Ada mungkin Masjid Agung yang dibangga-bangga Kabupaten Simalungun tidak ada panitia kurban. Tapi ini menyatakan bahwa jemaah tidak ada rasa kepercayaan itu. Bisa nggak ada, soalnya masjid yang sekitar sini, masjid yang ada di pelosok-pelosok ada panitia kurbannya. Sini nggak ada panitia kurban. Lanjar tidak ada orang kurban setiap tahun. Jadi sama sekali nggak ada kebaikan kita itu yang kita sampaikan diterima, itu saja. Ya sebaiknya yang sifatnya tidak membangun, orang yang tidak bisa bekerja sama itu tidak dipakai. Masjid ini bukan milik seorang, masjid ini milik umat, punya Allah. Jadi tentunya harus ada kenyamanan, rasa keindahan, rasa kebersamaan supaya bisa masjid itu betul-betul makmur, bisa dimakmurkan oleh pengurus dan jemaah. Kalau seperti yang terjadi sekarang ini, bendahara ini selalu bertindak sendiri-sendiri, bisa dikatakan otoriter. Tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi syarat masukan untuk kebaikan dari para jamaah. Dia tidak pernah mau mendengarkan, dia selalu mengabaikan. Kalau saran dari para jamaah itu selalu diabaikan, itu tidak penting baginya. Karena yang selalu dia lakukan adalah pendapatnya, yang selalu benar adalah pendapatnya, pola pikirnya. Kita sama-sama lihat bahwasannya Masjid Agung ini adalah kebanggaan dari Kabupaten Simalungun. Tapi bisa kita lihat keadaannya, situasinya kumuh, sangat tidak layak ini menjadi ikon dari Kabupaten Simalungun. Kita lihat perkarangannya, kumuh, cat-cat pagarnya sampai ke dalam. Dari segi penerangan, itu kalau malam itu gelap. Sudah bolak-balik kita sarankan agar diganti bola-bola lampu yang putus, tapi tetap diabaikan. Kemudian dibangun lagi di tempat wudhu itu, tempat untuk duduk, tapi itu tidak bisa dipakai, bahkan itu menjadi mengganggu. Nah, sudah jamaah sampaikan, tapi itu tidak digubris. Sangat merasa kecewa. Kenapa dikatakan kecewa? Karena beliau tadi ini seperti yang kita katakan tadi, tidak pernah mau mendengarkan. Salah satu contoh dari masalah keuangan, itu ada namanya papan pengumuman. Tapi di situ tidak update, hanya disampaikan itu 10 hari ke depan. Sudah, kita kan di setiap Jumat, itu kan ada 4 Jumat atau 3 Jumat. Itu hanya disampaikan nanti 1 Jumat atau 2 Jumat. Kalau dia 4 Jumat disampaikan 2 Jumat. Kalau dia 3 Jumat disampaikan 1 Jumat. Kemana uang itu? Larinya kemana? Kan seluruh dibuat lagi di situ. Sebesar 200.000 itu dana tidak terduga, itu untuk apa? Apakah memang ada indikasi dugaan penyelewengan terhadap dana infak ini, atau gimana itu, Pak? Kalau sampai sejauh itu kita tidak berani untuk berpikir apakah dana itu diselewengkan. Itu yang tahu hanya yang bersangkutan. Tapi kita selaku jamaah bisa menilai. Cuman kita tidak bisa mengatakan dana itu diselewengkan. Dikarenakan adanya kebijakan sendiri tadi ya? Betul sekali, karena adanya kebijakan sendiri. Tidak pernah mau menyampaikan dengan ketua, tidak pernah mau dengan sekretaris, apalagi kita jamaahnya. Harapannya ini seperti apa nih, Pak? Harapan kita dari para jamaah, kepengurusan sekarang itu diganti, direvisi dengan kepengurusan yang baru. Seperti itu harapan kita. Karena memang sudah habis masa jabatannya, dari mulai Januari itu sudah selesai, Pak. Tapi sampai sekarang itu tidak ada, perhatian pemerintah itu memang setengah-setengah. Kalau kepengurusan ini hasil dari wilayah dari Kanwil, mereka lah yang memutuskan. Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan ke Kanwil Sumatera Utara, Pak? Kalau harapan kami yang dari bawah ini, dari Jamaah Masjid Agung Al-Munawarah Kabupaten Simalungun, yang tepatnya ada di Perdagangan di Kecamatan Bandar. Jadi harapan kita segera untuk dilakukan revisi kepengurusan, jangan sampai jamaah ataupun di sini warga menjadi anarkis, karena sudah pernah terjadi coretan-coretan di dinding yang menyatakan BKM Dajjal. Itu seharusnya sudah membuka mata hati dan pikiran, telinga itu sudah terbuka, bahwasannya memang para jamaah di Masjid Agung ini sudah merasa keberatan, sudah merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka. Kalau harapan kita dari ke bendahara itu kalau memang masih bisa berubah, tapi kalau menurut kami itu sudah tidak bisa berubah lagi, segera diganti ya. Sudah berapa lama dia menjabat? Sudah 5 tahun, Pak. 5 tahun. 5 tahun. Dan itu sudah masa periodenya sudah selesai. Sudah selesai, Pak. Seharusnya dia telah meletakkan jabatan dan wewenangnya. Seharusnya seperti itu, Pak. Tanpa diminta kesadaran diri masing-masing bahwasannya jabatan ini sudah selesai, diletakkanlah jabatan itu. Jangan ditunggu, jangan harus diogrok-ogrok gitu.